Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyifatul Syara. Saya dari kelompok 4 yang membahas tentang jenis-jenis dari arbitrase. Sebelum masuk ke jenis-jenis arbitrase, saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian dari arbitrase tersebut. Arbitrase adalah salah satu cara atau proses pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa tidak menggunakan jalur pengadilan, namun berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis serta disepakati oleh para pihak terlebih dahulu dari satu orang, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Arbitrase juga berasal dari kata arbitrase atau bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Definisi secara terminologi yaitu dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini, walaupun sebenarnya mempunyai makna yang sama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menanti keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Yang kedua yaitu H. Priyatna. Menurut H. Priyatna, Abdur Rashid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak-pihak. Yang ketiga yaitu H.M.N. Purwosudjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditujukan oleh para pihak sendiri, dan putusannya mengikat. Pada dasarnya, arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Menurut Fran El-Khoury dan Etna El-Khoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu 1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak yang di luar peradilan umum untuk diputuskan. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya,
khususnya di sini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat. Selanjutnya yaitu landasan dan sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia. Keberadaan lembaga arbitrase ini telah mempunyai landasan yuridis atau dasar hukum yang tetap dalam sistem hukum nasional di Indonesia. M. Yahya Harahap menyebutkan 3 dasar hukum lembaga ini, yaitu landasan yang pertama yaitu landasan titik tolak arbitrase, yaitu pada pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG, yaitu yang berbunyi jika orang Indonesia atau orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Yang kedua yaitu pada landasan yang kedua yaitu landasan umum arbitrase, yaitu buku ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau RV, dimulai dari pasal 615 sampai dengan pasal 651 RV. Landasan yang ketiga yaitu landasan arbitrase asing, di mana ketentuan arbitrase yang diatur dalam RV sama sekali tidak menyinggung tentang arbitrase asing. Seolah-olah peraturan ini mengucilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antar negara di bidang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan arbitrase asing ini, pemerintah memotivasi untuk mengaturnya yang dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional di mana Indonesia telah meratifikasinya, seperti International Center for the Settlement of Investment Dispute atau ICSID dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Perkembangan sejarah pemberlakuan pranata arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam uraian berikut. Yang pertama yaitu zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini, Indonesia dikelompokkan dalam 3 golongan, antara lain: yang pertama, golongan Eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum negara Belanda atau hukum Barat, dengan badan peradilan Ritran Justice dan Residentik Gereh, dengan hukum acara yang dipakai bersumber kepada hukum yang termuat dalam Reglement of the Burghlike Rebordering, Rechtsvordering atau BRF atau RF. Golongan yang terakhir yaitu golongan Cina dan Timur asing lainnya sejak tahun 1925 diberlakukan dengan hukum Barat dengan beberapa pengecualian. Selain daripada peradilan sebagai pranata penyelesaian sengketa pada masa itu, dikenal pula adanya arbitrase dengan adanya ketentuan pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG seperti yang sudah penulis paparkan. Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa pada zaman Hindia Belanda arbitrase sudah diatur dalam tata hukum Indonesia di masa itu. Sejak tahun 1849 berlakunya KUHP yang pada pasal 615 dan 651 RV yang isinya tentang pengertian ruang lingkup, kewenangan, dan fungsi arbitrase. Dari ketentuan seorang tersebut, setiap orang yang bersengketa pada waktu itu punya hak untuk menyerahkan
penyelesaian sengketanya kepada seorang atau beberapa orang wasit atau arbiter. Selanjutnya, arbiter yang dipercaya tadi memeriksa dan memutus sengketa yang diserahkan kepadanya menurut asas-asas dan ketentuan sesuai yang diinginkan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Nah, ada 3 arbitrase yang dibentuk oleh Belanda, pemerintah Belanda, yaitu Badan Arbitrase bagi Badan Ekspor Hasil Bumi Indonesia. Yang kedua, Badan Arbitrase tentang Kebakaran. Dan yang terakhir, Badan Arbitrase Asuransi Kecelakaan. Pada zaman pemerintahan Jepang, Peradilan Raat van Justiti dan Residen Tigereh dihapuskan. Jepang membentuk satu macam yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama Tihohoin. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari Landrat. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBG. Mengenai arbitrase, pemerintah Jepang masih memberlakukan aturan arbitrase Belanda dengan didasarkan pada peraturan pemerintahan Bala Tentara Jepang. Isinya yaitu semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Yang kedua yaitu Indonesia Merdeka. Untuk mencegah kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka, diberlakukanlah pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya yaitu segala badan negara dan peraturan yang ada langsung berlaku selama sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Dengan demikian, maka aturan arbitrase pada zaman Belanda masih dinyatakan berlaku. Beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pada penjelasan pasal 3. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat 1. Selanjutnya, pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG. Selanjutnya, pasal 615 sampai 651 RV. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh saya, yaitu pengertian dari arbitrase dan sedikit sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rinaldi Cakrawinata, yang membahas tentang jenis-jenis dari arbitrase tersebut. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Cakrawinata. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan jenis-jenis arbitrase. Menurut Emerson 2011, berdasarkan eksistensi dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, terdapat 2 jenis arbitrase, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Adapun penjelasan dari 2 jenis arbitrase tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, arbitrase institusional atau permanen. Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat
ketiga disebut juga permanent arbitral body, yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu tidak terbatas. Ada sengketa maupun tidak ada, lembaga tersebut akan tetap berdiri dan tidak akan bubar, sekalipun setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus. Didirikannya arbitrasi ini dengan tujuan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Yang kedua, arbitrase ad hoc atau volunteer. Arbitrase ad hoc atau volunteer merupakan bentuk alternatif dari arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase tertentu. Institutional arbitration. Arbitrase ini dilakukan oleh tim-tim arbitrase yang sifatnya temporer dan hanya dibentuk secara insidental untuk setiap sengketa yang terjadi. Para pihak dapat mengatur cara-cara pelaksanaan pemilihan arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase, dan aparatur administratif dari arbitrase. Selanjutnya, menurut Ahrahab 2001, terdapat dua jenis perjanjian arbitrase, yaitu Pactum de Compromitendo dan Acta Comparis. Penjelasan kedua perjanjian arbitrase tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pactum de Compromitendo. Pactum de Compromitendo artinya kesepakatan setuju dengan keputusan arbiter. Adapun penjelasan atas Pactum de Compromitendo diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul dari hubungan tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, yang kedua, akta kompromis. Akta kompromis adalah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak, atau dengan kata lain, dalam perjanjian tidak diadakan persetujuan arbitrase. Lebih lanjut mengenai akta kompromis diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Kedua, dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Ketiga, perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang dipersengketakan. Yang
lengkap dan tempat tinggal para pihak. Yang ketiga, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter. Keempat, tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan. Kelima, nama lengkap sekretaris. Keenam, jangka waktu penyelesaian sengketa. Dan ketujuh, pernyataan kesediaan dari arbiter. Dan terakhir, pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Terus yang terakhir, keempat, perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dalam ayat 3 batal demi hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jenis-jenis arbitrase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.